Dalam keheningan di antara percakapan, sesuatu yang luar biasa terjadi, hatinya mulai memikirkanmu. Hari ini, kita akan menyelami seni menjadi seseorang yang sangat dirindukan. Kita akan menguraikan pemicu psikologis yang tidak hanya membangkitkan, tetapi juga memperkuat kerinduan, serta secara mulus mengintegrasikan strategi-strategi ini dengan kebijaksanaan abadi dari stoicisme. Dengan memanfaatkan kekuatan ketidakhadiran, kamu dapat mengubahnya menjadi magnet yang menarik emosinya lebih dekat, membuatnya menyadari betapa dia menghargai kehadiranmu. Kita akan menavigasi seluk-beluk keterikatan dan ingatan, diberdayakan oleh ajaran stoik tentang pengendalian diri dan keseimbangan emosional. Pendekatan ini bukan hanya tentang menyalakan kembali romansa, tetapi juga memperkaya hubungan yang kamu bagikan, membuat setiap pertemuan kembali lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Baik kamu sedang melewati masa tenang setelah perpisahan yang penuh badai, atau sekadar menemukan kembali kedekatan yang hilang, video ini adalah panduanmu untuk mengubah ketidakhadiran menjadi gema kasih sayang yang kuat. Dan jika perpaduan antara wawasan psikologis dan kebijaksanaan kunomor ini beresonansi denganmu, jangan ragu untuk menyukai, berlangganan, dan bergabung dengan komunitas kami untuk konten yang lebih menginspirasi. Perjalananmu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan menguasai diri dimulai di sini. Mari kita mulai. Nomor 1, dia menghadapi tantangan emosional ketika hidup menjadi sulit. Sudah wajar bagi orang untuk mencari kenyamanan dalam hal-hal yang familiar, terutama pada mereka yang telah memberikan stabilitas dan dukungan selama masa-masa sulit. Kehadiranmu yang penuh ketenangan dan kestabilan bisa terasa begitu menyakitkan. Dia akan mengingat bagaimana kamu selalu ada untuk mendengarkan tanpa menghakimi, bagaimana kata-katamu penuh kebijaksanaan, dan bagaimana kehadiranmu saja membuat beban dunia terasa sedikit lebih ringan. Sekarang mari kita ambil pendekatan stoik di sini. Stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dengan cara yang sama, kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya atau situasi yang dia hadapi, tetapi kamu bisa membentuk kenangan yang dia asosiasikan denganmu. Dengan konsisten menjadi sumber kestabilan emosional dan kebijaksanaan, kamu menjadi orang yang secara naluriah dia rindukan ketika hidup terasa sulit. Kamu lihat, ini bukan hanya soal selalu ada untuk menyelesaikan masalah, siapapun bisa melakukan itu. Ini tentang menjadi orang yang, melalui sifatmu yang tenang dan penuh pemikiran, membuat segalanya terasa lebih bisa diatasi. Jika kamu adalah orang yang bisa membuatnya tersenyum di saat-saat tergelap, atau jika nasihatmu membantunya menemukan kejelasan saat dia tersesat, hal-hal inilah yang akan terus terngiang dalam pikirannya ketika kamu tidak lagi ada. Stoicisme juga mengingatkan kita untuk menumbuhkan kebajikan, bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Dalam hubungan, ini berarti hadir dengan empati, kebijaksanaan, dan kehadiran yang menenangkan. Kualitas-kualitas ini langka dan tak tergantikan. Ketika kamu menjadi orang seperti itu, kehadiranmu meninggalkan kekosongan yang sulit untuk diisi. Pikirkan tentang hal ini, ketika dia menghadapi perjuangan emosional, kontras antara menghadapinya sendirian dan mengingat saat-saat ketika kamu menjadi batu karangnya akan membuatnya semakin merindukanmu. Dia akan merenungkan bagaimana kamu membawa ketenangan di tengah kekacauan, bagaimana sifatmu yang stabil menciptakan ruang aman bagi emosinya, dan itulah jenis dampak yang bertahan lama. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan ini? Sadari jejak emosional yang kamu tinggalkan. Tumbuhkan sifat-sifat yang membuat kehadiranmu sesuatu yang dia hargai, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan kebijaksanaan tanpa kesombongan, dan menjadi tangan yang stabil di saat-saat sulit. Ketika kamu mewujudkan kebajikan stoik ini, kamu secara alami menjadi seseorang yang dia rindukan saat kamu tidak ada. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal hadir di saat-saat baik, melainkan tentang menjadi seseorang yang benar-benar dirindukan saat kamu tidak ada. Dengan mengikuti prinsip-prinsip stoik dan menjadi sumber kestabilan emosional, kamu meninggalkan kesan yang bertahan lama, satu yang akan membuatnya terus memikirkanmu lama setelah kamu pergi. Nomor 2, dia merasakan gigitan pahit dari kesepian. Bayangkan ini, dia duduk sendirian, mungkin menggulirkan layar ponselnya atau menatap jam yang berdetak, saat dia mulai merasakan sengatan kesepian. Itu adalah ruang kosong, kehampaan yang sunyi, yang mengingatkannya pada momen-momen ketika dia benar-benar merasa terhubung dengan seseorang, mungkin denganmu. Perasaan itu merayap masuk di saat-saat sepi, dan pikirannya melayang kembali ke saat-saat ketika dia merasa dihargai, dimengerti, dan dilihat. Sekarang,
Lebih dari sebelumnya, dia merindukan koneksi itu. Inilah saatnya stoicisme berperan. Kesepian, dalam pandangan stoik, bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan emosi yang bisa kita pelajari, kesempatan untuk merenungkan apa yang kita miliki, apa yang bermakna, dan apa yang bisa membantu kita tumbuh. Bagi dia, di saat-saat isolasi ini, dia mungkin mengingat betapa dalamnya ikatan yang dia miliki denganmu, bukan dengan cara yang membuatnya hancur, tetapi sebagai kesadaran akan ruang unik yang kamu isi dalam hidupnya. Kunci dari ini adalah stoicisme mengajarkan kita bahwa kehadiran bukan hanya soal berada di sana secara fisik, tetapi benar-benar terlibat. Ketika kamu bersamanya, itu bukan hanya soal kehadiran fisikmu, tetapi bagaimana kamu mendengarkan, bagaimana kamu hadir secara emosional, dan momen-momen tulus yang kalian bagikan. Ketika dia merindukanmu, bukan hanya saat-saat kamu duduk di sebelahnya, tetapi momen-momen yang lebih dalam, percakapan di mana dia merasa didengar, saat-saat ketika keheningan terasa nyaman karena tak ada yang perlu diucapkan, cara kamu membuatnya merasa diterima tanpa dihakimi. Ingat kembali momen-momen ketika kamu membuatnya merasa aman, entah itu membiarkannya mencurahkan perasaannya tanpa menyela, atau saat-saat ketika kalian berbicara tentang impian di bawah bintang-bintang. Momen-momen koneksi sejati itulah yang terus terngiang dalam pikirannya. Dalam stoicisme, kita merangkul gagasan bahwa pengalaman hidup itu singkat, tetapi dampak yang kita tinggalkan bersifat abadi. Ini bukan soal terus-menerus mengingatkannya akan kehadiranmu, melainkan meninggalkannya dengan kenangan yang bertahan dalam ujian waktu. Ketika dia sendirian, dikelilingi oleh teman-teman yang tidak benar-benar memahaminya, atau di tengah keramaian namun tetap merasa terputus, saat-saat itulah dia akan merasakan kehadiranmu paling kuat. Tetapi sebagai seorang stoik, kamu tahu bahwa tujuanmu bukanlah untuk memanipulasi emosinya atau memaksanya merindukanmu. Sebaliknya, ini tentang menjadi autentik, hadir, dan menciptakan pengalaman yang beresonansi pada tingkat yang lebih dalam. Kesepian terkadang membuatnya mengidealkan masa lalu, fokus pada saat-saat indah sambil mengabaikan yang buruk. Namun, kekuatan sejati di sini adalah dalam koneksi tulus yang kamu tawarkan. Ketika kamu setia pada dirimu sendiri, ketika kamu tidak mengejar perhatiannya, tetapi justru hidup dengan autentik, dia akan merindukan orang yang kamu representasikan dalam hidupnya, orang yang mengisi ruang yang tidak bisa diisi oleh orang lain. Itulah cara kamu menciptakan dampak yang bertahan lama, bagaimana kamu membuatnya merindukanmu tanpa harus berusaha. Sebelum kita lanjut ke wawasan kuat berikutnya, saya ingin kita merenungkan apa yang baru saja kita bahas. Jika kamu pernah merasakan beban dari ketidakhadiran seseorang, atau jika kamu berada di sisi lain, tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang memikirkanmu, ini adalah saat untuk berhenti sejenak. Stoicisme mengajarkan kita untuk memahami dan merangkul emosi ini, bukan melarikan diri dari mereka. Jika pesan ini beresonansi denganmu, silakan tekan tombol like, dan saya ingin mendengar pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini. Apakah itu berbagi pengalaman pribadi atau sekadar mengetik kehadiran lebih dalam dari sekadar ada? Mari kita teruskan percakapan ini, suaramu penting. Nomor 3, dia membandingkan orang lain dengan prinsip-prinsipmu. Mari kita hadapi, perbandingan adalah sesuatu yang kita semua lakukan, ini adalah bagian dari sifat manusia, terutama dalam hubungan. Kuncinya bukan membiarkan perbandingan itu menguasai kita, tetapi memahami dari mana asalnya. Ketika seorang wanita mulai merindukanmu, salah satu tanda pertama adalah ketika dia mulai membandingkan pria lain denganmu. Baik dia sedang berkencan atau hanya hangout, dia mungkin secara tidak sadar membandingkan mereka dengan standar yang kamu tetapkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah dampak dari koneksi yang kalian berdua bagikan. Dalam stoicisme, kita belajar bahwa keterikatan pada standar atau orang-orang tertentu adalah hal yang alami, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Ketika dia mulai membandingkan orang lain denganmu, itu karena kamu telah meninggalkan kesan yang bertahan lama, kesan yang sulit dilupakan. Dia mungkin mengingat humormu, kecerdasanmu, atau bahkan kebiasaan kecil yang membuatmu istimewa. Ketika dia menghabiskan waktu dengan seseorang yang baru, dia mungkin berpikir, dia baik, tapi dia tidak membuatku tertawa seperti kamu, atau dia pintar, tapi dia tidak benar-benar memahamiku seperti kamu. Pikiran-pikiran ini adalah refleksi dari seberapa dalam kamu memengaruhi hidupnya, dan ini bukan soal menempatkanmu di atas tumpuan, tetapi sekadar mengakui ikatan yang kalian bagikan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada hasil atau orang dengan cara yang posesif,
tetapi untuk menghargai apa yang nyata dan otentik dalam hubungan tersebut. Dengan menyadari bahwa setiap orang itu unik dan membawa sesuatu yang berbeda, dia diingatkan bahwa meskipun orang lain mungkin memiliki kekuatan mereka, mereka tidak dapat meniru seluruh pengalaman bersamamu. Jadi, bagaimana kamu bisa membuatnya merindukanmu dengan cara yang sesuai dengan filosofi Stoik? Pertama, fokuslah untuk menjadi autentik. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Hiduplah dengan nilai-nilaimu dan terimalah apa yang membuatmu unik tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Ketika kamu hidup dengan integritas, kamu secara alami menetapkan standar yang sulit ditandingi. Kedua, praktikkan detasemen, bukan dari kepedulian, tetapi dari ketergantungan emosional. Stoicisme mendorong kita untuk mandiri dan tidak mengikat kebahagiaan kita pada perasaan orang lain. Dengan menunjukkan bahwa kamu kuat dan mandiri, kamu menunjukkan kepercayaan diri dan kestabilan. Ini adalah kualitas yang akan melekat padanya, terutama ketika dia menyadari bahwa orang lain tidak memiliki kedalaman dan kedewasaan emosional yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Pada akhirnya, ketika dia mulai membandingkan orang lain denganmu, itu karena hubungan yang kalian bagikan bermakna. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip Stoik, menjadi dirimu yang sebenarnya, menjaga kendali diri, dan mempraktikkan kemandirian emosional, kamu meninggalkan kesan yang bertahan lama. Dan dengan melakukan itu, kamu menciptakan lingkungan di mana dia tidak bisa tidak merenungkan apa yang hilang tanpa kehadiranmu. Ingat, ini bukan soal memanipulasi perasaannya agar merindukanmu, tetapi hidup dengan cara yang membuat kehadiranmu terasa. Saat kita melangkah ke wawasan berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari perbandingan dan keterikatan dalam hubungan. Pikirkan tentang pengaruh yang kamu miliki pada orang-orang di sekitarmu, bukan melalui manipulasi atau kendali, tetapi melalui keaslian, integritas, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu. Perbandingan yang orang lain buat adalah tanda dari dampak yang telah kamu berikan, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan kemandirian emosional dan kecukupan diri, sebagaimana Stoik ajarkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu hidup dengan cara yang meninggalkan kesan bermakna? Apakah tindakanmu selaras dengan nilai-nilaimu? Dan apakah kamu memimpin dengan kekuatan dan penghormatan diri? Melalui refleksi inilah kita terus tumbuh dan memahami kedalaman hubungan manusia. Sekarang, mari kita jelajahi wawasan berikutnya dengan pemikiran-pemikiran ini di benak kita. Nomor 4, dia merasa diabaikan dan tidak diperhatikan. Dalam kesibukan hidup, kita tidak selalu menghargai perhatian yang kita terima, tetapi ketika perhatian itu menghilang, ketidakhadirannya bisa terasa sangat menyakitkan. Dia merasakannya ketika kamu tidak lagi ada di sana untuk membuatnya merasa dilihat, untuk mendengarkan tanpa dia harus meminta. Tiba-tiba, pencapaiannya terasa sedikit kurang menyenangkan, hari-hari beratnya menjadi sedikit lebih sulit untuk dijalani, karena kamu adalah orang yang memahaminya tanpa dia harus berkata apapun. Dari sudut pandang Stoik, situasi ini menunjukkan betapa berharganya menjadi sepenuhnya hadir dalam hubungan kita. Para Stoik percaya pada fokus terhadap apa yang ada dalam kendali kita dan merangkul momen saat ini. Ketika kamu bersamanya, kamu tidak hanya hadir secara fisik, kamu juga memberikan dukungan emosional dan mental, sesuatu yang jarang terjadi di dunia yang penuh dengan gangguan. Perhatianmu disengaja, dan itulah yang dia rindukan sekarang. Kamu lihat, ini bukan soal bermain-main dengan perasaannya atau mencoba memanipulasi emosinya. Ini tentang mewujudkan kehadiran Stoik bahkan dalam kehadiranmu. Dia mengingat bagaimana kamu selalu ada, benar-benar ada, ketika dia membutuhkannya. Perasaan kedekatan dan pengertian yang mendalam itu kini hilang, dan ini adalah kekosongan yang mulai dia rasakan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki selagi masih ada di depan mata kita, dan untuk melepaskannya ketika itu sudah tiada. Sekarang, setelah kamu mundur, dia mulai menyadari bahwa tidak semua orang menawarkan tingkat perhatian yang kamu berikan. Ruang yang kamu ciptakan memungkinkan dia untuk merenungkan betapa pentingnya kehadiranmu, betapa dia mungkin menganggapnya remeh. Bayangkan dia pulang setelah hari yang panjang dan melelahkan. Di masa lalu, kamu bisa merasakan suasana hatinya sebelum dia berbicara, menawarkan kenyamanan yang tepat pelukan, telinga yang siap mendengarkan, atau sekadar waktu hening bersama. Sekarang, tidak ada yang di sana untuk memperhatikan perjuangannya, dan dia dibiarkan merasakan kekosongan yang diciptakan oleh kehadiranmu. Di dunia di mana perhatian tulus semakin jarang,
dia mulai memahami nilai seseorang yang benar-benar melihatnya. Ini bukan tentang berpura-pura sulit didapat, tetapi tentang kesan abadi yang kamu tinggalkan. Para Stoik mengajarkan kita untuk menjadi tak tergantikan dengan sepenuhnya terlibat ketika kita hadir, dan membiarkan kehadiran itu bergema bahkan ketika kita tidak ada. Dengan begitu, dia akan semakin merindukanmu karena apa yang kamu tawarkan lebih dari sekadar perhatian, itu adalah koneksi langka yang sulit dilupakan. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan gagasan tentang kehadiran dan perhatian. Seberapa sering kita benar-benar memberikan seseorang perhatian kita sepenuhnya, dan seberapa sering kita menyadarinya ketika perhatian itu hilang. Para Stoik mengingatkan kita untuk bertindak dengan niat, terutama dalam hubungan kita. Jadi, aku ingin mendengar darimu, apakah ini beresonansi denganmu? Bagaimana pandanganmu tentang dampak kehadiran dalam hubunganmu? Tinggalkan komentar dan bagikan pemikiranmu, atau cukup ketik, saya memilih untuk hadir, jika pesan ini berbicara kepadamu. Nomor 5, dia menghadapi gangguan rutin dalam kehidupannya sehari-hari. Izinkan aku bertanya, pernahkah kamu menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk kebiasaan? Kita menemukan kenyamanan dalam rutinitas kita, dalam hal-hal kecil yang sudah akrab dalam hari-hari kita. Sekarang, apa yang terjadi ketika rutinitas itu terganggu? Bukan hanya tentang tugas yang terlewat, tetapi tentang ketidakhadiran orang yang menjadi bagian dari rutinitas itu. Dari perspektif Stoik, hidup terus berubah, dan gangguan-gangguan ini mengingatkan kita akan ketidakkekalan itu. Ketika seorang wanita mulai menyadari bahwa dia merindukanmu, seringkali itu karena kehadiranmu telah menjadi bagian penting dari irama hariannya. Bayangkan ini, dia bangun, meraih ponselnya, tetapi tidak ada pesan, "Selamat pagi," darimu. Itu adalah gerakan sederhana, tetapi membuat harinya lebih cerah. Atau dia pulang setelah hari yang panjang, mengharapkan percakapan biasa, tetapi rumahnya sepi. Gangguan-gangguan kecil ini terasa lebih menyakitkan dari yang dia perkirakan. Setiap jeda dalam rutinitas menciptakan kekosongan, dan dalam kekosongan itu, perasaan merindukanmu tumbuh semakin kuat. Tetapi inilah kebenaran Stoik, membuatnya merindukanmu bukan tentang bermain-main atau memaksakan reaksi. Ini tentang hidup dengan tujuan dan niat. Jadilah tipe orang yang ketidakhadirannya secara alami terasa. Ketika kamu hadir, hadir sepenuhnya. Lakukan percakapan yang bermakna, ciptakan kenangan yang memberikan dampak, dan jadilah sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya mengisi waktu, kamu menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya dengan cara yang berarti. Daripada mengirim pesan generik, kirim pesan yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Mungkin bagikan sesuatu yang membuatmu memikirkannya atau tanyakan tentang momen dari harinya. Gestur-gestur penuh perhatian ini menjadi bagian dari rutinitasnya, sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Ketika kamu tidak lagi ada, kebiasaan-kebiasaan itu terputus, dan kehadiranmu menjadi lebih terasa. Pelajaran Stoik di sini jelas, fokuslah untuk menjadi dirimu yang terbaik, untuk memberikan nilai nyata kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia merindukanmu, tetapi dengan hadir secara tulus, dengan menciptakan pengalaman dan hubungan positif, kamu membangun sesuatu yang bermakna. Ketika kamu melangkah mundur, saat itulah dia akan merasakan beratnya kehadiranmu, bukan karena trik, tetapi karena hubungan tulus yang telah kamu ciptakan. Nomor 6, ketika dia melihat pasangan bahagia. Kamu tahu perasaan itu ketika kamu melihat pasangan bahagia yang sedang berbagi momen penuh kebahagiaan. Hal itu bisa membangkitkan badai emosi, terutama jika kamu telah kehilangan hubungan semacam itu. Itu bukan sekadar perasaan acak, perasaan itu lebih dalam dari itu. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa tarikan emosional ini adalah pengingat akan sesuatu yang dulu kita hargai, sebuah refleksi dari momen-momen yang pernah dibagikan yang kini memicu kenangan akan hal-hal yang berarti. Bayangkan dia duduk di sebuah kedai kopi, menyeruput minumannya sambil melihat pasangan yang tertawa bersama, sepenuhnya terpesona satu sama lain. Tawa itu mungkin mengingatkannya pada lelucon yang biasa kamu bagi, percakapan ringan yang membuat segalanya terasa mudah. Atau dia sedang berjalan di taman, memperhatikan pasangan yang saling bergandengan tangan dengan nyaman. Tindakan sederhana kebersamaan itu mungkin menomorhok hatinya, mengingatkan kembali kenangan tentang kenyamanan dan keamanan yang pernah dia rasakan bersamamu. Momen-momen tak terduga ini bisa terasa berat, mengingatkannya pada apa yang kini dia rindukan. Sekarang, dari sudut pandang Stoik, refleksi ini memiliki tujuan.
Refleksi ini bukan dimaksudkan untuk membawa penyesalan, tetapi untuk pemahaman yang lebih mendalam. Refleksi tersebut mengingatkan dia akan nilai dari hubungan itu dan apa yang telah dia pelajari. Bagi kamu, inilah pentingnya kesadaran diri. Jika kamu ingin dia merindukanmu, ini bukan soal mengejarnya atau mati-matian mencoba menghidupkan kembali apa yang pernah ada. Ini tentang hidup sepenuhnya di saat ini, mewujudkan ideal stoik tentang pengendalian diri, kemandirian, dan ketahanan. Alih-alih menghubunginya dan mencoba menyalakan kembali api, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Stoicisme bukan tentang bersikap dingin atau menjauh, ini tentang menjadi tenang, terkendali, dan bertindak dengan niat. Ketika dia melihatmu berkembang, mengejar passionmu, tetap tenang di bawah tekanan, dan mempertahankan ruangmu sendiri, ini memberikan pesan yang kuat. Dia akan mulai merindukan stabilitas dan kekuatan yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Yang membuat pendekatan ini lebih kuat adalah bahwa kamu menghargai kenangan indah tanpa terjebak di dalamnya. Seorang stoik tahu bahwa perubahan itu tak terelakkan, dan meskipun tidak apa-apa untuk mengenang masa lalu dengan baik, yang lebih penting adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan saat ini. Dengan menunjukkan kepadanya bahwa kamu berdamai dengan siapa dirimu dan bahwa kamu menghargai kebahagiaanmu sendiri, kamu menciptakan rasa intrik yang tak terelakkan. Dia akan mulai melihat apa yang telah dia hilangkan, bukan melalui kata-katamu, tetapi melalui tindakanmu. Pada akhirnya, ketika dia melihat pasangan bahagia, itu mungkin menjadi pengingat yang kuat tentang ikatan yang pernah kalian bagi. Dengan menjalani hidupmu dengan ketenangan dan keyakinan yang kuat, serta merangkul prinsip-prinsip stoik, kamu secara alami mendorongnya untuk merenungkan apa yang dia rindukan. Tidak perlu ada isyarat besar atau pengingat terus-menerus. Terkadang, kekuatan diam seorang pria yang berjalan di jalannya sendiri sudah cukup untuk membuatnya menyadari apa yang pernah dia miliki dan apa yang dia lepaskan. Nomor 7, ketika dia menghadiri acara sosial sendirian. Bayangkan ini, dia sedang berada di sebuah acara sosial, yang biasanya kalian hadiri bersama, tetapi kali ini kamu tidak ada di sana. Momen-momen yang dulu kalian bagi sekarang terasa berbeda, hampir kosong, karena kehadiranmu menjadi sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Situasi-situasi ini, baik itu pertemuan santai atau perayaan besar, memicu kenangan tentang betapa banyak hal yang dulu kamu bawa dalam hidupnya. Pada saat-saat itu, dia mulai merasakan betapa beratnya merindukanmu. Dalam pandangan stoik, ketidakhadiran adalah guru yang kuat. Ketidakhadiran memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas apa yang pernah mereka miliki sebelumnya. Ketika dia berada di luar, menghadiri acara sendirian, kontras antara masa lalu dan masa kini begitu mencolok. Ini bukan hanya tentang memiliki seseorang sebagai pendamping, tetapi tentang menyadari kedalaman kehadiranmu, cara kamu menambahkan nilai pada pengalaman-pengalaman tersebut. Mungkin kamu membawa humor yang mencerahkan momen-momen yang membosankan atau ketenangan yang membuatnya merasa lebih nyaman. Tanpamu, kekosongan itu tak bisa disangkal. Dari sudut pandang stoik, dia tidak hanya merindukan kehadiran fisikmu, dia merindukan ikatan emosional, perasaan pengertian, dan kenyamanan yang datang dari seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai koneksi-koneksi ini karena mereka jarang dan bermakna. Kini dia menyadari bahwa ini bukan hanya soal memiliki teman di acara-acara, tetapi tentang bagaimana kamu membuatnya merasa dimengerti, didukung, dan dilihat dengan cara yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Inilah pendekatan stoik untukmu, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Para stoik mengingatkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, pertumbuhan kita, dan karakter kita. Dengan melakukan ini, kamu secara alami menjadi seseorang yang ketidakhadirannya terasa lebih dalam. Kamu tidak mengejarnya atau mencari validasinya, melainkan menampilkan kepercayaan diri yang tenang, yang pada gilirannya bisa membuatnya merindukanmu lebih lagi. Kamu bisa dengan halus mengingatkannya akan energi positif yang kamu bawa dalam pengalaman-pengalaman bersama. Mungkin dengan memposting foto dirimu yang menikmati diri di acara serupa, atau secara santai membagikan kenangan yang menyenangkan. Tapi ingat, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang tetap setia pada dirimu sendiri dan membiarkan dia menyadari dengan sendirinya apa yang dia rindukan. Pada akhirnya, dengan merangkul pola pikir stoik, fokus pada pertumbuhan pribadi, menjaga ketenangan, dan menghargai momen-momen bermakna, kamu menciptakan ruang baginya untuk merenung dan merindukan cara unik kamu membuatnya merasa. Ini bukan tentang menggenggam erat,
tetapi tentang melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan dan menjadi seseorang yang layak dirindukan. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan betapa kuatnya ketidakhadiran dalam kehidupan seseorang. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dengan fokus pada pertumbuhan dan kekuatan batin kita menciptakan daya tarik alami yang tidak bisa diabaikan orang lain. Apakah kamu pernah berada dalam situasi di mana ketidakhadiran seseorang membuatmu menyadari nilai sejatinya? Saya mendorongmu untuk berbagi pemikiranmu di kolom komentar, atau jika pesan ini selaras denganmu, cukup ketik "merangkul pertumbuhan saya sendiri". Mari kita terus mengeksplorasi bagaimana kita bisa menghadapi momen-momen ini dengan kebijaksanaan dan niat. Nomor 8, ketika dia merasakan nostalgia saat orang lain menunjukkan kebaikan. Mari kita membahas sesuatu yang kuat, sesuatu yang menyentuh hati. Ketika seorang wanita mulai menyadari betapa dia merindukanmu, ini bukan hanya tentang tindakan kebaikan yang acak, ini adalah ketika dia mengalami momen-momen perhatian yang tulus dari orang lain yang mengingatkannya pada cara unik kamu memperlakukannya. Mungkin seorang teman bersikap perhatian, seorang rekan kerja membantunya, atau seorang asing menunjukkan kebaikan. Tapi ada twist di sini, tindakan-tindakan itu memicu sesuatu yang lebih dalam, menghidupkan kembali kenangan tentang bagaimana kamu membuatnya merasa istimewa. Sekarang, mari kita ambil sudut pandang stoik tentang hal ini. Stoicisme adalah tentang fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Ketika dia mulai merindukanmu karena melihat kebaikan di orang lain, itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan secara langsung. Namun, apa yang bisa kamu kendalikan adalah jenis pria yang kamu jadikan diri dan kesan yang bertahan lama yang kamu tinggalkan dalam hubunganmu. Kamu mungkin memiliki cara sendiri untuk menunjukkan perhatian, baik itu pesan yang tepat waktu pada hari-hari sulitnya atau sekadar tahu kapan dia butuh ruang. Ini bukan tindakan acak, ini adalah momen-momen pemahaman yang tulus, dan disitulah kebijaksanaan stoik masuk. Menjadi sepenuhnya hadir, memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pikirkan tentang saat-saat ketika kamu mengejutkannya dengan camilan favoritnya hanya karena dia menyebutkannya dengan santai. Itu bukan tentang camilannya, itu tentang kamu yang memperhatikan, tentang membuatnya merasa terlihat dan dipahami. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang baik untuknya sekarang, mungkin dia menghargainya, tetapi itu juga kemungkinan besar mengingatkannya tentang bagaimana kamu pergi lebih jauh. Dari sudut pandang stoik, kuncinya bukan untuk mencoba membuatnya merindukanmu atau memanipulasi emosinya. Sebaliknya, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kebaikan, kesabaran, dan pemahaman ini bukan hanya taktik, ini adalah cerminan dari karaktermu. Ketika kamu hidup dengan kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kamu secara alami meninggalkan dampak yang bertahan lama, bahkan saat kamu tidak ada di sekitar. Kehadiranmu dirasakan karena siapa dirimu dan cara kamu hadir dalam hubungan tersebut. Stoicisme juga mengajarkan kita tentang ketidakstabilan. Segalanya selalu berubah, dan orang-orang datang dan pergi. Ketika dia mengalami kebaikan dari orang lain, itu tiba-tiba mengingatkannya pada apa yang hilang dalam hidupnya, yaitu koneksi unik yang dia bagi denganmu. Tetapi inilah masalahnya, alih-alih mencoba mengendalikan kerinduannya, para stoik akan menyarankanmu untuk melepaskan, fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri, menjaga ketenangan pikiran, dan percayalah bahwa jika ikatan itu nyata, itu akan meninggalkan jejak. Dengan hidup dengan integritas, tidak hanya kamu menjadi seseorang yang layak dirindukan, tetapi kamu juga menciptakan ruang di mana perhatian tulusmu meninggalkan kesan yang bertahan. Ini tidak merendahkan kebaikan orang lain, tetapi menyoroti pemahaman dan ikatan yang tidak tergantikan yang kamu miliki. Kekosongan yang ditinggalkan oleh kehadiranmu dirasakan bukan karena trik atau permainan apapun, tetapi karena keaslianmu yang langka. Pada akhirnya, kerinduannya padamu hanyalah cerminan betapa dalamnya perhatian yang tulus dapat membentuk sebuah hubungan. Tidak peduli seberapa baiknya orang lain, kekosongan yang ditinggalkan oleh cara unikmu menunjukkan kasih sayang adalah sesuatu yang hanya bisa kamu penuhi. Dan itulah kebijaksanaan stoik dalam aksi, ketika kamu bertindak dengan niat dan integritas, kehadiranmu terasa lama setelah kamu pergi. Nomor 9, ketika dia mendengar tentang pencapaianmu. Ketika seorang wanita mengetahui bahwa kamu telah mencapai sesuatu yang signifikan setelah masa-masa kalian bersama, itu lebih dari sekadar gelombang rasa iri atau penyesalan. Ini menggugah sesuatu yang lebih dalam,
mengingatkannya pada momen-momen yang kalian bagi ketika kalian memiliki impian dan tujuan yang saling terkait. Stoicisme mengajarkan kita bahwa jalan kita adalah milik kita sendiri untuk dilalui, dan kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengikutinya. Namun, kesuksesanmu dapat mengingatkannya tentang waktu ketika dia menjadi bagian dari perjalananmu, obrolan larut malam, perayaan yang dibagikan, dan aspirasi bersama. Bayangkan ini, kamu baru saja mendapatkan promosi besar atau mencapai tujuan pribadi. Mungkin kamu berbagi tujuan ini dengannya saat kalian masih dekat, dan sekarang dia mendengarnya dari teman-teman bersama atau melihatnya di media sosial. Tiba-tiba, kenangan mengalir kembali saat-saat kamu berbicara dengan semangat tentang masa depanmu, saat dia berada di sampingmu merayakan kemenanganmu. Besar maupun kecil, sekarang dia menyadari bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari momen-momen itu, dan itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya, rasa kerinduan atau nostalgia. Stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan, pertumbuhan, dan pola pikir kita. Kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan seseorang tentang kesuksesanmu, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu menyajikan perjalananmu. Jika kamu ingin dia merindukanmu, tujuannya bukan untuk memamerkan kesuksesanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu terus berkembang, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Misalnya, mungkin kamu memposting tentang pencapaian terakhirmu, bukan dengan cara pamer, tetapi dengan rasa bangga pada perjalananmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu sedang naik level dalam hidup, menerima tantangan, dan tumbuh di setiap bidang. Jenis kesuksesan ini, yang berakar pada pertumbuhan pribadi dan karakter, dapat membuatnya menyadari apa yang dia lewatkan. Dia akan melihat bahwa kamu bergerak maju, bukan karena kamu butuh validasi, tetapi karena kamu fokus pada jalurmu sendiri, mewujudkan ketahanan dan tekad stoik. Stoicisme mengajarkan kita tentang amor fati, cinta pada takdir, menerima semua pengalaman, baik dan buruk, sebagai bagian dari pertumbuhan kita. Dengan menjalani filosofi ini, kamu tidak terjebak dalam masa lalu atau mencari persetujuannya, kamu berkembang karena kamu telah menerima perjalananmu. Ketika dia menyaksikan dari jauh, kesuksesanmu dapat mengingatkannya pada apa yang pernah kalian bagi, membuatnya merenungkan keputusannya untuk menjauh dan mungkin memicu kerinduan yang lebih dalam untuk apa yang sekarang hilang. Jadi, saat kamu terus bergerak maju, ingatlah bahwa pertumbuhan dan kesuksesan pribadimu adalah pengingat yang kuat tentang apa yang pernah dia miliki bersamamu. Ini bukan tentang memanipulasi emosi, tetapi tentang tetap setia pada jalurmu, pada nilai-nilaimu, dan membiarkan evolusimu secara alami membangkitkan perasaan itu. Dengan cara ini, kehadiranmu menjadi lebih terasa, dan dia mulai menyadari betapa banyaknya dia merindukan menjadi bagian dari perjalananmu. Nomor 10, dia menyadari di mana dia salah. Bayangkan ini, dia sedang memiliki momen refleksi mendalam di mana segalanya mulai terhubung dan dia mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mungkin dia mengingat kembali percakapan-percakapan di masa lalu, momen-momen yang tidak tampak begitu signifikan pada saat itu, dan sekarang mengungkapkan retakan dalam hubungan kalian. Dia mulai memahami bagaimana tindakannya berkontribusi pada jarak di antara kalian. Dalam ruang kesadaran diri ini, dia menyadari bahwa salah paham, hal-hal yang tidak diucapkan, atau momen-momen yang diabaikan adalah kesempatan yang terlewat. Pencerahan ini seringkali menjadi tempat munculnya rasa kerinduan yang dalam, dan dia mulai merindukanmu. Dalam stoicisme, pemeriksaan diri adalah kunci. Para stoik mengajarkan bahwa melihat ke dalam diri sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi sangat penting untuk pertumbuhan. Ketika dia mulai melihat perannya dalam perpisahan, ini bukan tentang merasa bersalah, tetapi tentang mendapatkan kejelasan. Kejelasan ini sering membuka matanya pada apa yang dia abaikan, kehadiranmu, niatmu, kualitas yang membuatmu menomorenjol. Ini seperti momen lampu menyala di mana dia menyadari betapa banyaknya dia salah menilai atau salah paham. Namun, inilah yang menarik, jangan terburu-buru. Jangan mencoba memaksanya untuk melihat nilaimu atau menunjukkan kesalahannya. Sebaliknya, peluklah kebajikan stoik berupa kesabaran. Berikan dia ruang untuk datang pada pencerahan ini sendiri. Ini bukan hanya tentang menghormati perjalanannya, tetapi juga tentang menunjukkan kekuatan melalui keheningan dan ketenanganmu selama waktu ini. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan menunggu berharap dia kembali. Teruslah memperbaiki dirimu, bekerja pada pertumbuhanmu sendiri, mewujudkan ideal stoik tentang penguasaan diri.
Ketika dia melihat bahwa kamu tidak putus asa menginginkan perhatiannya, bahwa kamu kokoh, mandiri, dan hidup dengan nilai-nilaimu sendiri, itu akan membuatnya merenungkan apa yang dia hilangkan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Dengan tetap tenang, sabar, dan setia pada prinsipmu, kamu menciptakan lingkungan di mana dia mungkin mulai menghargai apa yang dulu dia anggap remeh. Ketika dia akhirnya menyadari kesalahannya, kehadiranmu akan terasa lebih berat, bukan karena kamu berusaha membuatnya merindukanmu, tetapi karena dia akan melihatmu sebagai siapa dirimu, seorang pria dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan, seorang pria yang tidak mengejar, tetapi sebaliknya menarik melalui kekuatan karakternya. Saat kita mengakhiri perjalanan hari ini ke dalam seni mendalam untuk dirindukan, kita telah mengungkapkan bagaimana ketidakhadiran dapat memupuk kerinduan dan penghargaan yang lebih dalam. Dengan menggabungkan wawasan psikologis dengan kebijaksanaan stoik yang abadi, kita telah menemukan bahwa kehadiran yang sebenarnya bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi tentang meninggalkan dampak yang tak terlupakan yang terus bergema bahkan dalam keheningan. Ini tentang menjadi seseorang yang ketidakhadirannya dirasakan, yang kenangannya membangkitkan rasa kasih sayang dan penghormatan yang tidak dapat diminimalkan oleh waktu. Apakah dalam menghadapi perpisahan, menghidupkan kembali cinta lama, atau sekadar memperdalam ikatan yang kita bagi, ajaran stoik membimbing kita untuk fokus pada pertumbuhan dan kehadiran kita sendiri, menjadikan setiap interaksi bermakna dan setiap momen berharga. Ini bukan hanya tentang merindukan seseorang, tetapi tentang menciptakan koneksi yang begitu kuat sehingga mengubah momen-momen hening menjadi kanvas refleksi dan penghargaan. Sekarang, saya mengundangmu untuk merenungkan momen-momen di mana seseorang membuatmu merasa sangat dirindukan dan bagaimana itu membentuk perasaanmu terhadap mereka. Apakah strategi-strategi ini memicu pemikiran atau menginspirasi pendekatan baru dalam hubunganmu sendiri? Bagikan wawasanmu di kolom komentar di bawah, saya ingin mendengar bagaimana kamu mungkin menerapkan pelajaran ini dalam hidupmu. Jika diskusi ini menggugahmu, pertimbangkan untuk menyukai, berlangganan, dan bergabung dengan komunitas kami untuk konten-konten yang lebih memperkaya yang menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan kehidupan modern. Jangan lupa untuk memeriksa video-video rekomendasi di layar untuk lebih memahami bagaimana stoicisme dapat meningkatkan setiap aspek hubunganmu. Selami lebih dalam, refleksikan, dan mari kita terus berkembang bersama. Sampai jumpa lain kali, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang dirindukan, tetapi tentang menjadi tak terlupakan. Terima kasih telah menonton, dan luangkan waktu hari ini untuk membuat seseorang merasa diingat.